Setiap pagi, jutaan lansia mengonsumsi vitamin mereka, percaya bahwa mereka melakukan segala yang benar untuk kesehatan. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa suplemen itu justru bisa merugikan Anda? Bayangkan tanpa sadar melemahkan kaki Anda dengan setiap pil, membuat berjalan semakin sulit, bahkan membahayakan kemandirian Anda. Mengejutkan, bukan? Hari ini, kami akan mengungkap 5 vitamin umum yang bisa diam-diam merusak kekuatan Anda, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Tetap ikuti, karena di akhir, Anda akan tahu apa yang harus dihindari dan bagaimana menjaga kaki tetap kuat selama bertahun-tahun. Jika Anda belum berlangganan, langganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami. 1. Suplemen kalsium, pencuri otot yang tak terduga. Mari mulai dengan kalsium, yang selama ini dianggap pelindung utama tulang lansia. Bayangkan nenek saya, Nenek Sari, yang tak pernah melewatkan ritual malamnya. Usai makan malam, ia duduk di meja dapur dengan segelas teh, menelan tablet kalsiumnya, dan mengangguk penuh keyakinan. Baginya, pil putih kecil itu seperti perisai, melindungi dari patah tulang dan kelemahan. Dokter memujinya, iklan mempromosikannya, bahkan teman-teman arisannya ikut berkata, minum kalsium, atau tulangmu akan rapuh. Ini adalah keyakinan yang begitu mengakar di kalangan lansia, sehingga jarang dipertanyakan. Tapi bagaimana jika kalsium berlebih tidak hanya membangun tulang, tapi melemahkan sesuatu yang lain? Badan Kesehatan Nasional menekankan peran kalsium dalam kontraksi otot. Ini seperti percikan yang memicu gerakan. Tapi ada masalahnya, kalsium tidak bekerja sendiri. Bayangkan seperti jungkat-jungkit. Di satu sisi ada kalsium, di sisi lain magnesium. Tubuh bergantung pada keseimbangan halus ini. Jika jungkat-jungkit terlalu condong ke kalsium, misalnya dari suplemen yang tidak perlu, otot tidak bisa rileks dengan baik. Otot menjadi kaku seperti engsel berkarat, membuat kaki terasa berat dan rentan terhadap kram malam yang menyakitkan. Ambil contoh Pak Budi, pensiunan berusia 72 tahun. Ia mengira betisnya yang kaku dan langkahnya yang lambat hanyalah bagian dari penuaan. Tapi penyebab sebenarnya, suplemen kalsium hariannya, ditambah pola makan kaya kalsium dari susu dan keju, membuat tubuhnya kelebihan kalsium. Penelitian dari jurnal endokrinologi klinis metabolisme bahkan memperingatkan bahwa kalsium berlebih dapat mengeraskan pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke otot. Akibatnya, kelemahan, kelelahan, dan rasa rapuh yang perlahan muncul. Lalu, apa solusinya? Sebelum mengambil pil lagi, berhenti sejenak. Kebanyakan lansia sudah mendapatkan cukup kalsium dari yogurt, kacang almond, atau sayuran hijau. Seimbangkan dengan makanan kaya magnesium seperti bayam dan kacang-kacangan. Jangan lupa vitamin D. Sedikit sinar matahari bisa meningkatkan penyerapan. Bisakah perubahan sederhana ini membuat kaki lebih kuat dan bertenaga? Kami akan mengungkap lebih banyak wawasan kesehatan mengejutkan berikutnya. Tapi dulu, suplemen umum lain mungkin memengaruhi tubuh Anda dengan cara yang tak pernah Anda duga. 2. Suplemen zat besi, penguras energi yang terselubung. Berikutnya, zat besi, yang dianggap pahlawan energi dan vitalitas. Banyak lansia bersumpah demi suplemen ini, berharap menangkal kelelahan dan menjaga tubuh tetap kuat. Ambil contoh tetangga saya, Ibu Ani, wanita berusia 68 tahun yang energik dan gemar berkebun. Setiap pagi, ia mengonsumsi suplemen zat besi bersama sarapan, yakin bahwa itu rahasia menjaga staminanya. Saya butuh zat besi untuk tetap aktif, katanya, bersemangat menangani tanaman tomatnya. Dan sejujurnya, ia tidak sepenuhnya salah. Zat besi sangat penting, membantu mengangkut oksigen melalui darah, dan kekurangan zat besi bisa membuat Anda pusing, lemah, dan lelah. Tapi inilah kebenaran tersembunyi. Jika kadar zat besi Anda sudah normal, tambahan zat besi tidak meningkatkan energi, malah mengurasnya. Bayangkan menuang air ke ember yang sudah penuh. Akhirnya, kelebihannya meluap, dan di tubuh Anda, luapan itu tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, itu meresap ke otot dan organ, menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat. Menurut penelitian dari Jurnal Gizi Klinis Amerika, zat besi berlebih memicu stres oksidatif, proses yang melepaskan radikal bebas. Molekul tak stabil ini menyerang serat otot sehat, menyebabkan nyeri, peradangan, dan kelelahan yang berkepanjangan. Bagi Ibu Ani,
Ini berarti kakinya terasa berdenyut setelah berjam-jam berlutut di kebun. Ia tidak menyadari bahwa pola makannya kaya akan makanan penuh zat besi seperti bayam, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak, sudah cukup memenuhi kebutuhannya. Suplemen harian itu terlalu berlebihan, mengacau keseimbangan tubuhnya. Bayangkan otot Anda seperti selang air. Ketika semua mengalir lancar, otot tetap rileks dan kuat. Tapi jika sistem kelebihan zat besi, itu seperti menyumbat selang, menghambat penyerapan magnesium dan membuat otot kaku serta rentan kram. Kram kaki tengah malam yang membangunkan Anda, zat besi berlebih mungkin penyebabnya. Pelajarannya, kecuali dokter memastikan Anda kekurangan zat besi, Anda mungkin tidak perlu suplemen. Dapatkan zat besi secara alami dari makanan seperti kacang lentil atau ayam. Dan ini tipnya. Menggabungkan makanan kaya zat besi dengan vitamin C, seperti jeruk dengan bayam, membantu tubuh menyerap jumlah yang tepat. Masih merasa lelah? Mungkin ada penyebab lain yang tersembunyi. Mari kita lanjut jelajahi. 3. Vitamin E, perusak keseimbangan yang tak terduga. Sekarang, mari bicara tentang vitamin E, bintang yang diagungkan dalam anti penuaan. Vitamin ini dipuji karena membuat kulit bercahaya, ingatan tajam, dan vitalitas terjaga. Banyak lansia mempercayainya, termasuk paman saya, Pak Tono. Di usia 71 tahun, ia menelan kapsul vitamin E setiap hari, yakin itu rahasia tetap muda. Dengan senyum ceria, ia berkata, "Ini yang bikin saya terus bugar." Dan memang, vitamin E punya manfaat, sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan. Tapi bagaimana jika nutrisi yang disebut ajaib ini punya sisi buruk tersembunyi, yang diam-diam mengacau keseimbangan tubuh Anda? Inilah twistnya. Vitamin E berlebih bisa mengganggu harmoni tubuh yang halus. Ia tidak bekerja sendiri, berinteraksi dengan vitamin lain, dan saat keseimbangan terganggu, masalah muncul. Salah satu yang bentrok dengannya adalah vitamin K. Pahlawan tak terucap yang penting untuk pembekuan darah dan fungsi otot. Bayangkan vitamin K seperti polisi lalu lintas, mengarahkan nutrisi ke tempat yang dibutuhkan, khususnya otot Anda. Tapi ketika vitamin E membanjiri sistem, itu bisa mengganggu kerja vitamin K. Menurut studi ulasan gizi, gangguan ini dapat mengurangi aliran darah dan melemahkan otot. Bagi Pak Tono, ini berarti langkahnya lebih goyah saat berjalan sore, tersandung yang ia kira karena trotoar tak rata. Ini jadi lebih rumit. Vitamin E secara alami mengencerkan darah, yang terdengar seperti manfaat bagi jantung, sampai Anda berlebihan. Pengenceran berlebih bisa menyebabkan pusing, kepala ringan, dan sensasi aneh bahwa kaki Anda melayang. Lebih buruk lagi, studi di arsip pengobatan dalam menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi dosis tinggi vitamin E berisiko lebih besar terjatuh. Bayangkan, suplemen yang dimaksudkan melindungi Anda malah meningkatkan risiko tersandung. Jadi, apa langkah yang lebih cerdas? Lewati suplemen dosis tinggi kecuali diresepkan. Dapatkan vitamin E secara alami, melalui makanan seperti almond, biji bunga matahari, dan sayuran hijau. Ini memberikan jumlah yang cukup tanpa mengacau keseimbangan. Apakah suplemen Anda membantu atau diam-diam merugikan? Tetap ikuti. Masih ada lebih banyak kebijaksanaan kesehatan mengejutkan di depan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. 4. Vitamin D, penguat yang berujung bumerang. Vitamin D sangat penting, terutama seiring bertambahnya usia. Dikenal sebagai vitamin sinar matahari, ini jadi andalan lansia yang ingin menjaga tulang kuat dan otot aktif. Ambil contoh Pak Santoso, ayah mertua sepupu saya yang berusia 75 tahun. Atas saran dokter, ia mulai mengonsumsi suplemen vitamin D agar tetap lincah. Lagi pula, ia tak mau menyerah pada tari salsa. Dan ilmu pengetahuan mendukungnya. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium untuk memperkuat tulang dan berperan besar dalam kontraksi otot. Tapi inilah twistnya. Apa yang terjadi jika Anda berlebihan? Berharap mendapat kekuatan lebih dari yang tubuh butuhkan? Vitamin D berlebih bisa menjadi bumerang, berubah dari penolong menjadi bahaya tersembunyi. Ketika Anda kelebihan vitamin ini, tubuh membanjiri aliran darah dengan kalsium, kondisi yang disebut hiperkalsemia. Ini tidak hanya memengaruhi tulang, tapi membuat otot kaku dan kram.
Menurut laporan di Proceeding Klinik Mayo, kalsium berlebih dari vitamin D berlebihan bisa menguras kekuatan kaki, menjadikan jalan singkat pun terasa melelahkan. Bagi Pak Santoso, ini berarti rasa kaku dan berat di paha setelah menari, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Masalahnya tak berhenti di situ. Vitamin D berlebih juga mengeringkan sel otot, mengacau mineral penting seperti kalium dan magnesium. Tanpa elemen penyeimbang ini, otot lebih rentan kejang, kram, dan lelah. Pernah merasa kaki Anda kaku setelah duduk lama? Mungkin bukan hanya penuaan. Pil vitamin D dosis tinggi, terutama jika Anda sudah mendapat sinar matahari atau susu fortified, bisa jadi penyebabnya. Jadi, apa solusinya? Jangan asal tebak, tes dulu. Minta dokter periksa kadar vitamin D Anda sebelum mengonsumsi suplemen. Kebanyakan lansia cukup mendapatkannya dari sinar matahari, ikan berlemak seperti salmon, dan makanan fortified. Dan ini pengingat kunci, lebih banyak tak selalu lebih baik. Daripada mengejar dosis tinggi, incar keseimbangan yang menjaga otot lentur dan langkah ringan. Apakah Anda sedang meningkatkan kesehatan, atau tanpa sengaja membebaninya? Vitamin berikutnya di daftar kami mungkin memberi kejutan lebih besar. Tetap ikuti. 5. Vitamin B6. Gangguan saraf yang mengintai. Terakhir, mari bicara tentang vitamin B6, yang dikenal ilmuwan sebagai piridoksin. Ini adalah suplemen andalan untuk meningkatkan energi dan mendukung kesehatan saraf. Banyak lansia mengonsumsinya untuk menajamkan pikiran dan meredakan ketidaknyamanan saraf. Ambil contoh Ibu Lani, ibu teman saya, wanita berusia 70 tahun yang energik dan bersumpah demi suplemen B6 untuk mencegah tangannya kesemutan. Dalam dosis kecil, B6 berperan penting dalam fungsi saraf dan metabolisme, membantu tubuh memecah protein dan menjaga saraf tetap aktif. Tapi apa yang terjadi ketika pelindung saraf ini berubah menjadi pengganggu saraf? Membuat kaki Anda mati rasa alih-alih menguatkannya? Inilah kebenaran mengejutkan. Berbeda dengan vitamin larut air lain yang mudah dikeluarkan dari tubuh, B6 berlebih bisa menumpuk dan menyebabkan kerusakan. Menurut studi jurnal neurologi, dosis tinggi secara konsisten, bayangkan 50 mg atau lebih ketika lansia hanya butuh sekitar 1,7 mg per hari, bisa memicu neuropati sensorik. Istilah ini merujuk pada kerusakan saraf yang menyebabkan miskomunikasi antara otak dan anggota tubuh. Bagi Ibu Lani, tanda pertamanya halus. Sensasi seperti ditusuk jarum di kaki, diikuti langkah goyah yang membuatnya merasa berjalan di awan. Ia menganggapnya sebagai hal biasa karena usia, tapi masalahnya memburuk. Seiring waktu, kakinya melemah dan tak stabil, mengancam kemandiriannya. Bagian yang licik, lansia sering overdosis B6 tanpa menyadarinya. Vitamin ini tersembunyi di banyak produk sehari-hari, multivitamin, minuman energi, dan sereal fortified. Rutinitas kesehatan harian Ibu Lani tampak tak berbahaya, tapi kombinasi suplemennya seperti granat saraf, perlahan menggerogoti stabilitasnya. Solusinya sederhana tapi kuat, buang yang tidak perlu. Kebanyakan orang mendapat cukup B6 dari makanan alami seperti pisang, ayam, kentang, dan ikan. Sumber ini memberikan vitamin dalam jumlah aman tanpa risiko kerusakan saraf. Jika Anda pernah merasa mati rasa aneh di jari kaki atau lemah di kaki, itu mungkin bukan hanya penuaan. Bisa jadi suplemen Anda diam-diam merugikan Anda. Jadi, apakah vitamin Anda membantu atau diam-diam melemahkan kekuatan Anda? Mari kita rangkum dan temukan jalan nyata menuju otot yang lebih sehat dan mobilitas yang lebih baik. Kesimpulan: 5 vitamin ini, kalsium, zat besi, vitamin E, vitamin D, dan B6, bukan penutup. Mereka adalah sekutu kuat jika digunakan dengan benar. Tapi jika berlebihan, mereka bisa diam-diam melemahkan kekuatan otot dan mobilitas Anda. Seperti teman baik yang terlalu lama berkunjung, mereka mengganggu keseimbangan halus yang dibutuhkan kaki Anda untuk tetap kuat. Betis kaku, paha lelah, langkah goyah, ini bukan hanya tanda penuaan. Kadang, apa yang Anda masukkan ke tubuh justru merugikan Anda. Tapi kabar baiknya, Anda punya kuasa untuk mengubahnya. Mulai dengan kesadaran. Lihat rutinitas suplemen Anda. Apakah Anda mengonsumsi vitamin ini karena kebutuhan atau sekadar kebiasaan? Tes darah sederhana bisa memberitahu apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda, tanpa tebak-tebakan. Selanjutnya,
Utamakan makanan asli. Bayangkan piring Anda penuh dengan sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan, dan produk segar, multivitamin alami yang seimbang sempurna. Dan jangan lupa bergerak. Peregangan ringan dan jalan kaki teratur menjaga otot lentur dan sirkulasi lancar. Ini bukan solusi cepat, tapi perubahan yang meningkatkan hidup secara abadi. Sekarang, giliran Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan mulai Anda praktikkan? Mungkin memeriksa ulang suplemen Anda, menukar pil dengan makanan asli, atau lebih memperhatikan bagaimana perasaan Anda setelah mengonsumsi vitamin. Apapun itu, tulis di kolom komentar di bawah. Saya mendukung Anda di setiap langkah. Jika Anda merasa video ini berharga, tunjukkan dukungan Anda dengan meninggalkan komentar dan ceritakan apa yang mengena bagi Anda. Dan jika Anda ingin lebih banyak wawasan tentang hidup lebih sehat dan kuat seiring usia, jangan lupa suka, bagikan, dan langganan kanal kami. Perjalanan Anda menuju kesehatan yang lebih baik baru dimulai, dan kami di sini mendampingi Anda. Menuju kaki yang lebih kuat, keseimbangan yang lebih baik, dan hidup sesuai keinginan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.